Matahari sore itu menggantung malas di langit kampus Universitas Negeri Cendana. Di antara sorak-sorai wisudawan yang melempar toga ke udara, Arif dan Nisa berdiri berdampingan. Wajah mereka sama-sama bersinar, bukan hanya karena kebanggaan lulus, tapi karena sebuah mimpi baru yang menanti di depan, pernikahan. Jadi bener ya, habis ini kita langsung ke KUA? Tanya Arif sambil tersenyum, menatap Nisa yang mengelus map ijazahnya. Nisa mengangguk pelan. Iya. Kita udah janji, kan? Gak usah nunggu nanti-nanti. Mereka memang tak berasal dari keluarga berada. Arif, anak pertama dari 3 bersaudara, dibesarkan oleh ibu yang berjualan gorengan di depan rumah sejak ayahnya meninggal saat ia SMP. Nisa, anak tunggal dari keluarga sederhana di pinggiran kota, dibesarkan dengan disiplin keras tapi kasih sayang yang cukup. Mereka bertemu di kampus, saling bantu selama kuliah, dan akhirnya jatuh cinta dalam keheningan ruang perpustakaan. Pernikahan mereka sederhana. Di halaman rumah Ibu Arif, dengan tamu tak sampai 50 orang, doa mengalir tanpa kemewahan. Hanya kebahagiaan murni dari 2 hati muda yang berani berjanji untuk bertahan bersama, dalam susah dan senang. Awal pernikahan berjalan manis. Nisa cepat mendapat pekerjaan sebagai staf administrasi di kantor pemerintah daerah, hasil dari magang yang dulu ia tekuni. Gajinya tak besar, tapi tetap dan cukup untuk biaya sewa rumah kecil di pinggiran kota. Arif belum seberuntung itu. Ia melamar ke berbagai perusahaan, namun selalu kalah bersaing dengan pengalaman kerja orang lain. Sementara menunggu, ia mengambil pekerjaan serabutan, kadang jadi kurir antar barang, kadang bantu temannya pasang banner reklame, atau ikut proyek bangunan. Gak apa-apa, Rif. Yang penting kamu mau berusaha, kata Nisa suatu malam, sambil menata meja makan. Arif tersenyum kecil. Aku gak mau kamu capek sendirian. Aku janji bakal cepat dapat kerja tetap. Nisa mengangguk. Aku percaya. Namun seiring waktu, tekanan perlahan datang. Tagihan listrik, uang kontrakan, dan harga kebutuhan yang naik membuat Arif makin gelisah. Ia ingin membuktikan dirinya mampu, tapi nasib belum berpihak. Sementara Nisa, yang mulai terbiasa dengan rutinitas kantor, justru semakin sibuk. Pulang larut malam jadi hal biasa. Ia sering bercerita tentang atasan yang baik atau rekan kerja yang suportif. Arif mendengarkan sambil menyiapkan makan malam, berusaha ikut senang. Suatu minggu siang, Ibu Arif datang berkunjung. Wanita paruh baya itu membawa sebungkus sayur asam dan ikan goreng kesukaan anaknya. Senyumnya lebar, meski tubuhnya mulai bongkok karena usia. Wah, rumah kalian udah rapi banget, katanya sambil melangkah ke ruang tamu. Nisa, kamu pinter banget nyusun perabot. Nisa tersenyum sopan. Terima kasih, Bu. Ini juga bantuan Arif. Mereka makan siang bersama dengan suasana hangat. Namun di tengah percakapan ringan, Ibu Arif bertanya dengan nada polos. Jadi, kalian kapan mau kasih kabar baik buat Ibu? Kabar baik apa, Bu? Tanya Nisa. Ya kapan punya momongan? Jawab sang ibu sambil tertawa kecil. Ibu pengen gendong cucu sebelum umur makin tua. Suasana meja tiba-tiba canggung. Nisa menatap Arif sekilas, lalu menunduk. Arif hanya tersenyum kaku. Doain aja, Bu. Belum rezekinya. Ya, Ibu doain, kata ibunya tulus. Tapi jangan ditunda-tunda. Rumah makin hangat kalau ada tangisan bayi. Setelah ibu pulang, Nisa langsung masuk kamar tanpa bicara. Arif menyusul. Ia baru ingin membuka mulut ketika Nisa berkata dengan nada dingin. Aku gak suka, Rif. Arif bingung. Maksudmu? Omongan ibumu. Tentang anak. Tentang cucu. Tentang hidup kita, jawab Nisa tajam. Dia seolah-olah gak ngerti kalau kita belum siap. Ibu cuma nanya, Nisa,
gak bermaksud nyudutkan. Nisa berdiri, menatapnya lurus. Aku belum mau punya anak sekarang. Hidup aja masih susah. Aku mau fokus kerja, Rif. Aku pengen maju dulu. Arif menarik napas panjang. Aku ngerti. Tapi kamu juga tahu, ibu cuma pengen cucu. Jangan terlalu diambil hati. Aku capek denger nasihat orang yang gak ngerti perjuangan perempuan, Rif. Aku udah kerja keras tiap hari. Sementara kamu. Nisa berhenti, tapi tatapannya tajam. Ya aku tahu kamu berusaha. Tapi coba lihat hidup kita. Masih ngontrak, tabungan gak ada. Gimana mau punya anak? Kata-kata itu seperti pisau. Arif menunduk, menatap lantai. Aku gak minta kamu nyalahin aku. Aku juga lagi usaha. Ya udah. Jangan bahas lagi. Nisa lalu berbalik, meninggalkan kamar. Malam itu Arif tidur di ruang tamu. Suara jangkrik di luar jendela terasa nyaring di telinganya. Ia menatap langit-langit rumah, merasakan perih yang tak bisa dijelaskan. Ia mencintai Nisa, tapi untuk pertama kalinya ia merasa cinta mereka mulai diuji oleh kenyataan. Hari berganti minggu. Arif semakin sibuk mencari pekerjaan, namun tak ada hasil. Ia mulai bekerja di bengkel kecil milik teman kuliah, belajar membuat dan memperbaiki furnitur kayu. Tangan kasarnya mulai terbiasa dengan alat tukang. Di sisi lain, Nisa makin berprestasi di kantor. Ia pulang membawa cerita tentang proyek besar, klien baru, dan rapat penting dengan atasannya. Namanya Pak Raffi, cerita Nisa suatu malam sambil membuka laptop. Orangnya pintar, tegas, tapi juga perhatian sama stafnya. Arif tersenyum samar. Bagus kalau punya atasan yang kayak gitu. Nisa mengangguk. Dia bilang aku punya potensi buat lebih tinggi. Kalau kinerjaku bagus, mungkin bisa naik posisi. Arif menatap wajah istrinya yang penuh semangat, dan di hati kecilnya, ia ikut bangga. Kamu hebat, Nis. Namun jauh di dalam, ada rasa kecil yang tak bisa ia abaikan, campuran antara bangga dan minder. Ia yang dulu berjanji akan menjadi penopang, kini malah jadi beban. Tapi Arif menolak membiarkan rasa itu tumbuh menjadi iri. Ia hanya ingin berjuang lebih keras lagi. Malam itu, di balik kesunyian, dua hati yang dulu seirama mulai berdetak dengan arah berbeda. Satu tertarik pada dunia kerja yang menjanjikan cahaya, satu tertambat di dunia realita yang masih gelap dan berdebu. Mereka belum sadar, tapi jarak itu mulai nyata. Dan seperti banyak kisah rumah tangga muda lainnya, badai pertama baru saja menunggu di tikungan. Musim hujan mulai datang. Rintik air sering mengetuk atap kontrakan kecil mereka setiap malam, menimbulkan suara yang kadang menenangkan, kadang membuat Arif merenung lama. Ia duduk di ruang tamu, tangan masih berlumur serbuk kayu dari bengkel. Di meja kecil, makan malam sudah dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 9:15. Nisa belum pulang. Arif sudah hafal polanya. Sejak 3 bulan terakhir, Nisa hampir selalu pulang larut malam dengan alasan rapat tambahan atau lembur mendadak. Dulu, ia biasa memberi kabar lewat pesan. Tapi belakangan, pesan Arif sering hanya dibalas singkat, masih di kantor, jangan tunggu. Kadang malah tidak dibalas sama sekali. Ketika pintu akhirnya terbuka, Nisa masuk dengan wajah lelah namun mata tetap berbinar. Ia meletakkan tas di sofa, mengganti sepatu dengan tergesa. Maaf, Rif. Rapatnya molor lagi, ucapnya sambil duduk. Pak Raffi minta aku bantu susun laporan tahunan. Capek banget. Arif hanya tersenyum tipis. Gak apa-apa. Aku udah siapin makan. Nisa menatap piring di meja. Kamu belum makan? Belum. Nunggu kamu. Nisa diam sebentar. Kamu gak usah nunggu, Rif. Aku gak tahu bakal pulang jam berapa.
Nada suaranya datar, tapi bagi Arif terasa seperti benteng yang perlahan dibangun. Ia mengangguk, lalu menatap istrinya yang sibuk membuka laptop lagi bahkan sebelum makan. Ada tumpukan laporan di sana, grafik, dan pesan singkat dari nomor bernama Pak Raffi. Ia tak curiga apa-apa saat itu, hanya merasa canggung dengan jarak yang mulai tumbuh di antara mereka. Beberapa minggu kemudian, kabar besar datang. Nisa pulang membawa wajah cerah, sesuatu yang sudah lama tak terlihat. "Rif, kamu tahu gak? Aku naik jabatan," katanya sambil tertawa bahagia. "Aku resmi jadi kepala bagian administrasi." Arif berdiri, ikut senang. "Serius? Wah, selamat, Nis. Aku bangga banget sama kamu." Nisa memeluknya sebentar, tapi kemudian menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Ya, meskipun aku kaget juga, soalnya belum 2 tahun kerja." Arif mengangguk. "Berarti kamu memang dipercaya. Kerjamu bagus." Nisa tersenyum, namun di dalam hatinya ada rasa lain, mungkin puas, mungkin bangga, mungkin juga rasa ingin terus naik lebih tinggi. Ia mulai sering bicara tentang strategi perusahaan, proyek baru, atau pertemuan penting dengan Pak Raffi. Arif mendengarkan dengan sabar, tapi lama-lama merasa terasing dari dunia yang dibicarakan istrinya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan makin cepat. Gaya hidup mereka berubah sedikit demi sedikit. Nisa mulai membeli tas baru, pakaian kerja mahal, parfum impor. Ia bilang semua itu perlu agar tampak profesional. Arif tak menentang, hanya menyesuaikan kemampuan. Ia menambah jam kerja di bengkel, menerima pesanan meja dan rak kecil untuk menutup pengeluaran tambahan. Suatu malam, Nisa berkata sambil menatap cermin, "Rif, aku dapat tawaran ikut proyek besar. Mungkin harus sering keluar kota." Arif menatap dari tempat tidur. "Kapan?" "Bulan depan. Cuma beberapa hari. Tapi bisa sering kalau hasilnya bagus." Arif berpikir sebentar, lalu mengangguk. "Kalau itu buat karir kamu, aku dukung." Nisa tersenyum samar. "Kamu gak keberatan? Selama kamu aman dan bisa jaga diri, aku percaya." Namun malam itu Arif tidur dengan perasaan aneh, antara bangga dan takut kehilangan. Ia tahu dunia kerja Nisa kini jauh dari jangkauannya. Di sisi lain, ia masih berjuang di bengkel kecil dengan tangan yang kapalan dan upah tak menentu. Sering ia memandangi foto pernikahan di meja kamar, dua wajah muda yang dulu penuh mimpi, kini terasa seperti kenangan dari kehidupan lain. Suatu sore, Arif pulang dari bengkel lebih awal karena pelanggan membatalkan pesanan. Ia memutuskan mampir ke kantor Nisa, ingin menjemputnya sekadar memberi kejutan. Kantor itu berlantai 5, gedung sederhana tapi tertata rapi. Saat ia tiba di resepsionis, seorang pegawai wanita menyapanya sopan. "Cari siapa, Mas?" "Iya, saya suaminya Bu Nisa. Mau jemput." Pegawai itu tampak canggung. "Oh, Ibu Nisa lagi keluar, Mas. Katanya ada rapat sama Pak Raffi di luar." "Begitu, ya." Arif tersenyum. "Baik, makasih." Ia pulang dengan langkah pelan, mencoba menepis rasa aneh di dadanya. Mungkin rapat memang di luar kantor, pikirnya. Tapi ketika malam tiba dan Nisa baru pulang lewat tengah malam, dengan alasan ada makan malam bersama tim, Arif mulai bertanya-tanya, meski tak berani mengungkapkannya. Hari berganti minggu, dan jarak makin terasa. Mereka jarang sarapan bersama, jarang berbincang panjang. Nisa lebih sering membawa laptop ke kamar, sibuk dengan laporan atau panggilan video. Kadang, Arif mendengar tawa kecil dari kamar saat Nisa menerima telepon. Ia tak ingin berpikir buruk, tapi entah kenapa suara tawa itu terasa menyakitkan. Suatu malam, hujan deras mengguyur. Listrik sempat padam sebentar. Arif menyalakan lilin di ruang tamu. Di luar, suara mobil berhenti di depan rumah.
Ia menunggu pintu dibuka, tapi Nisa hanya masuk dengan cepat, wajahnya basah karena hujan. "Kamu dari mana, Nis?" tanya Arif lembut sambil mengambilkan handuk. "Dari kantor." "Rapatnya lama," jawabnya singkat. "Gak dijemput kantor?" "Enggak. Aku naik taksi." Arif menatapnya sebentar, melihat bayangan resah di mata Nisa. Tapi ia memilih diam. Tak ingin membuat suasana memburuk. Ia hanya memberikan handuk, lalu berjalan ke dapur. Dalam diam itu, dua hati yang dulu bersatu kini seperti dua dunia yang berputar di orbit berbeda, kadang berpapasan, tapi tak lagi saling menatap. Beberapa hari kemudian, Nisa mendapat perintah untuk dinas luar kota. "Cuma 2 hari, katanya. Ada meeting dengan pimpinan pusat." Arif mengangguk. "Hati-hati, ya. Jangan lupa kabarin." Nisa menatapnya sejenak. "Iya. Kamu jaga rumah." Hari pertama berlalu tanpa kabar. Arif menunggu pesan atau telepon, tapi tak ada. Ia mencoba menulis pesan. "Udah sampai, Nis?" Tak dibalas. Hari kedua pun sama. Teleponnya masuk tapi tak diangkat. Arif mulai cemas. Ia tidak curiga, hanya takut terjadi apa-apa. Malam itu ia tak bisa tidur, hanya duduk di depan jendela, menatap jalanan sepi yang basah oleh hujan. Keesokan harinya, karena butuh belanja kebutuhan rumah, sabun, detergen, dan bahan dapur, Arif pergi ke mall dekat kantor Nisa. Ia jarang ke sana, tapi kali ini niatnya sederhana, belanja sekalian melepas penat. Di dalam mall, suasana ramai. Lampu terang, musik lembut terdengar dari speaker. Arif membawa keranjang dan berjalan ke arah supermarket di lantai bawah. Namun langkahnya berhenti di depan lobi utama. Dari kejauhan, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Nisa. Ia berdiri di depan toko perhiasan, bersama seorang pria berjas abu-abu, pria yang beberapa kali ia dengar dari cerita istrinya, Pak Raffi. Mereka tertawa, berjalan berdampingan, tangan mereka bersentuhan. Nisa tampak begitu nyaman. Tidak seperti orang yang sedang dinas luar kota. Tidak seperti istri yang ia kenal. Arif berdiri terpaku. Dunia seakan berhenti. Ia memegang keranjang belanja, tapi tangannya bergetar. Perasaannya campur aduk, kaget, marah, bingung, dan hancur dalam waktu bersamaan. Nisa menoleh. Tatapan mereka bertemu. Untuk sekejap, waktu seperti membeku di antara keramaian mall itu. Arif berharap melihat rasa bersalah di mata istrinya, tapi yang ia temukan hanyalah dingin dan kejengkelan. "Nisa," suaranya nyaris tak terdengar. Namun Nisa hanya mendengus pelan. "Kamu ngapain di sini?" Suaranya tajam, seperti orang yang merasa terganggu. Arif mencoba menenangkan diri. "Aku cuma beli kebutuhan rumah. Aku pikir kamu di luar kota." Nisa menatapnya datar, lalu melirik pria di sampingnya. "Aku gak mau ribut di sini. Jangan bikin malu, Rif." Arif terdiam. Ia ingin bicara, menanyakan semua yang menyesakkan di dada, tapi suaranya hilang. Nisa melangkah pergi bersama pria itu tanpa menoleh lagi. Arif berdiri sendirian di antara kerumunan orang yang berlalu lalang, seperti batu yang tak lagi berarti di tengah arus manusia. Hujan turun lagi di luar mall. Arif keluar tanpa membeli apa-apa, berjalan pulang dengan mata kosong. Ia tidak menangis. Tapi di dadanya, sesuatu pecah, kepercayaan, cinta, dan harapan yang dulu ia jaga dengan sepenuh hati. Malam itu, rumah yang dulu hangat terasa asing. Dinding-dindingnya sunyi, foto pernikahan di meja seolah menatapnya dengan perih. Arif duduk lama di lantai, hanya berkata dalam hati, "Ternyata semua perjuangan gak cukup kalau hati orang yang kau jaga sudah memilih pergi." Malam setelah kejadian di mall itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Arif. Ia duduk di ruang tamu tanpa menyalakan lampu,
membiarkan gelap menelannya pelan-pelan. Di meja, 2 cangkir teh yang tak tersentuh masih terletak bersebelahan, seolah menunggu 2 orang yang tak akan pernah duduk bersama lagi. Setiap kali matanya terpejam, bayangan itu muncul lagi. Nisa tertawa dengan pria lain. Bukan sekadar tawa, tapi tawa yang hangat, yang dulu miliknya. Dan tatapan dingin terakhir istrinya di lobi mall, seolah kehadirannya hanyalah gangguan. Pagi menjelang. Arif masih belum tidur. Ia menatap foto pernikahan mereka di dinding. 2 anak muda dengan senyum tulus, berdiri di depan rumah ibunya yang sederhana. Ia menurunkan bingkai itu perlahan, menatapnya lama, lalu meletakkannya di laci meja. Entah kenapa, melihat foto itu kini terasa menyakitkan. Beberapa hari berlalu tanpa kabar dari Nisa. Telepon tak aktif. Pesan tak dibalas. Di tempat kerja, Arif tak mampu fokus. Teman-temannya di bengkel mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Biasanya ia ramah dan ringan tangan, kini ia lebih sering diam, menatap kosong ke arah kayu yang sedang ia potong. "Rif, kamu kenapa? Mukamu pucat banget," tanya Fadil, rekan sekaligus sahabatnya. Arif hanya menggeleng pelan. "Gak apa-apa. Cuma lagi capek." Namun malam itu, ketika ia pulang ke rumah, jawabannya akhirnya datang. Di meja makan, ada selembar kertas dan kunci rumah. Tulisan tangan Nisa rapi, tapi dingin. "Rif, aku minta maaf. Aku gak bisa lanjut hidup kayak gini. Aku butuh arah yang jelas, dan selama ini aku ngerasa kita jalan di tempat. Aku udah putuskan untuk pergi. Tolong jangan cari aku. Kita sama-sama butuh waktu buat berpikir. Aku doakan kamu bahagia, tapi bukan dengan aku. Nisa." Arif membaca berulang kali sampai huruf-huruf itu terasa kabur di matanya. Lalu, untuk pertama kalinya, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena Nisa pergi, tapi karena semua yang ia perjuangkan ternyata bisa hancur dalam sekejap. Malam itu, ia menangis lama. Bukan tangisan keras, melainkan tangisan pelan dan patah, tangisan orang yang kehilangan arah. Hujan turun di luar, menambah perih yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Hari-hari setelahnya menjadi kosong. Rumah terasa seperti gua yang sunyi. Tidak ada tawa, tidak ada aroma masakan Nisa, tidak ada suara langkah di pagi hari. Arif hidup seperti bayangan, bekerja tanpa semangat, makan seadanya. Ia berusaha tetap kuat di depan ibunya yang sesekali datang membawakan makanan, meski tatap mata ibunya penuh tanya. "Kenapa Nisa gak pernah ikut lagi, Nak?" tanya ibunya suatu sore. Arif hanya menjawab pelan, "Lagi sibuk, Bu." Ia tak punya hati untuk mengatakan yang sebenarnya. Tapi kebenaran akhirnya terungkap bukan dari Arif, melainkan dari dunia luar. Seseorang di lingkungan tempat Nisa bekerja bercerita, tanpa sengaja, bahwa Nisa kini tinggal bersama atasannya, Pak Raffi, di apartemen pusat kota. Berita itu menyebar cepat di kalangan teman lama mereka. Arif mendengarnya lewat bisikan teman kuliah yang kebetulan masih berhubungan dengan kantor itu. "Rif, sabar, ya," kata temannya lirih. "Aku juga kaget. Tapi orang-orang kantor bilang dia resign mendadak. Katanya ikut Pak Raffi pindah proyek." Arif hanya diam. Ia tak ingin mendengar lebih jauh. Baginya, cukup tahu bahwa perempuan yang dulu ia perjuangkan kini memilih jalan berbeda, bukan dengan kejujuran, tapi dengan pengkhianatan. Minggu berganti bulan. Arif mulai kehilangan arah. Ia sempat berhenti bekerja beberapa minggu, merasa segala hal tak ada gunanya. Bengkel sepi, pesanan menurun. Di malam-malam sepi itu, ia sering duduk di teras menatap langit. Ada doa yang tak pernah selesai di hatinya. "Tuhan, kalau aku memang pantas dihancurkan, biarlah. Tapi tolong, jangan buat hatiku jadi keras." Suatu hari, ibunya datang lagi. Perempuan tua itu duduk di sampingnya, menepuk bahunya pelan. "Rif,"
Ibu tahu kamu lagi susah. Tapi jangan hancur kayak gini, nak. Hidupmu belum selesai. Air mata Arif jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, menggenggam tangan ibunya. Bu, aku gagal. Aku gak bisa jaga rumah tangga, gak bisa jaga istri. Yang pergi, biar pergi, kata ibunya pelan. Kalau kamu tetap lurus, nanti Tuhan tunjukkan gantinya. Kata-kata itu sederhana, tapi menyalakan sedikit cahaya di hati Arif yang gelap. Beberapa minggu kemudian, ia kembali ke bengkel. Tangan yang dulu gemetar kini mulai stabil lagi. Ia mulai menerima pesanan kecil, meja belajar, rak buku, lemari sederhana. Ia menuangkan semua rasa sakitnya ke dalam pekerjaan. Setiap paku yang ia ketuk, setiap kayu yang ia haluskan, terasa seperti cara untuk menyembuhkan diri. Dari situ, perlahan, hidupnya berubah. Satu pelanggan puas, lalu merekomendasikan ke yang lain. Dalam beberapa bulan, pesanan meningkat. Arif mulai dikenal sebagai tukang yang rapi, teliti, dan jujur. Ia tak banyak bicara, tapi hasil kerjanya berbicara sendiri. Sementara itu, kabar tentang Nisa beredar samar. Ada yang bilang ia hidup mewah di apartemen pusat kota. Ada yang bilang ia sering terlihat menemani bosnya di acara-acara formal. Tapi Arif tak mau tahu. Ia menolak membuka luka lama dengan rasa ingin tahu yang hanya akan menyakitkan. Suatu sore, saat sedang menyelesaikan meja pesanan, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Ketika diangkat, suara di seberang sana terdengar lirih, namun sangat familiar. Nggak salah, ini nomor Arif? Arif terdiam sejenak. Iya. Ini siapa? Aku. Nisa. Suara itu membuat dadanya bergetar. Kenapa kamu telepon? Cuma pengen tahu kamu gimana. Aku dengar kamu buka usaha. Hebat, Rif. Arif menarik napas dalam. Aku baik. Kamu juga semoga baik. Aku minta maaf, Rif. Suara Nisa pelan, hampir seperti bisikan. Aku gak tahu harus ngomong apa. Arif menutup mata. Hatinya masih sakit, tapi suaranya tenang. Udah, Nis. Gak usah dijelasin. Yang lalu biar berlalu. Hening beberapa detik. Kalau kamu butuh sesuatu, kabarin aku, ucap Nisa akhirnya. Arif tersenyum pahit. Yang aku butuh cuma tenang. Dan sekarang, aku udah dapat. Sambungan terputus. Arif menatap layar ponselnya lama-lama. Ada kelegaan, tapi juga kesedihan yang dalam. Bukan karena ia masih cinta, tapi karena kini ia benar-benar mengerti. Beberapa orang datang bukan untuk tinggal, tapi untuk mengajarkan arti kehilangan. Sejak hari itu, Arif tak pernah lagi mendengar kabar dari Nisa. Ia fokus membangun bengkel, menambah alat, dan menyewa lahan kecil untuk dijadikan showroom. Setiap kali pelanggan datang, ia melayani dengan sabar. Setiap kali malam tiba, ia menatap langit dengan rasa syukur kecil, karena ia masih diberi kesempatan untuk bangkit. Hidupnya perlahan stabil. Namun di balik semua itu, Arif menyimpan satu luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ia pernah mencintai seseorang sepenuh hati, hanya untuk disingkirkan seolah tak berarti. Tapi ia juga tahu, luka yang tak disembuhkan akan berubah jadi dendam, dan ia tak mau jadi seperti itu. Ia ingin menang bukan karena membalas, tapi karena berhasil melewati semuanya tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dan entah bagaimana, di kejauhan, kehidupan mulai menyiapkan bab baru. Saat karma akhirnya berjalan pelan, tapi pasti. Kini hidup Arif telah berubah sepenuhnya. Bengkel kecilnya tumbuh menjadi usaha furnitur yang dikenal di berbagai kota. Ia menamainya Kayu Nusantara, dan setiap produk keluar dari tangannya dengan tanda khas kecil, ukiran huruf A di sudut bawah. Itu lambang dari perjalanan panjang seorang Arif, dari hancur menjadi kuat.
Ia tak lagi tinggal di rumah kontrakan sempit. Ia membeli rumah sederhana tapi hangat di pinggiran kota, bersama ibunya yang kini menemaninya setiap hari. Hidupnya tenang, penuh kesibukan, tanpa kebencian. Namun di sisi lain kota, kehidupan Nisa jauh berbeda. Setelah meninggalkan Arif dulu, Nisa benar-benar hidup bersama Raffi, atasannya. Awalnya, segalanya terasa sempurna. Raffi memberinya apartemen, tas mahal, dan jabatan baru sebagai kepala divisi. Ia diperkenalkan dalam rapat-rapat besar, sering diajak keluar kota, dan mulai merasa hidupnya jauh lebih berarti. Namun perlahan, sisi lain Raffi mulai terlihat. Raffi ternyata punya kebiasaan buruk, memanfaatkan posisinya untuk mendekati karyawan perempuan lain. Ia manis di depan umum, tapi di balik pintu rapat, sering menggoda staf muda, menawarkan promosi dengan syarat-syarat yang membuat banyak orang tak nyaman. Awalnya Nisa tak percaya. Ia berpikir, itu cuma gosip kantor. Tapi suatu malam, ketika Raffi sedang di kamar mandi, ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari seorang staf perempuan. "Aku udah gak kuat kayak gini, Pak. Tolong jangan ganggu aku lagi." Pesan itu seperti petir di siang bolong. Tangan Nisa bergetar. Ia menunggu Raffi keluar, lalu menatapnya tajam. "Apa maksudnya ini, Vi?" tanyanya dengan nada bergetar. Raffi terdiam sejenak, lalu tersenyum sinis. "Kamu gak perlu tahu, Nis. Ini urusan kantor. Tapi kamu ganggu karyawanmu sendiri? Jangan sok suci. Kamu pikir kamu di posisi ini karena apa? Karena kemampuanmu." Suaranya meninggi. Kalimat itu menampar hati Nisa keras sekali. Selama ini ia membela Raffi mati-matian, berpikir bahwa yang mereka punya adalah cinta. Tapi malam itu, segalanya runtuh. Hari-hari berikutnya berubah jadi mimpi buruk. Desas-desus di kantor makin kuat. Beberapa karyawan mulai berani bicara ke HRD, melaporkan perlakuan Raffi. Audit internal pun dilakukan. Dan ketika media mulai mencium isu pelecehan di perusahaan itu, nama Raffi langsung jatuh. Skandal besar pecah, foto, percakapan, bahkan testimoni korban beredar. Dalam sekejap, Raffi dipecat secara tidak hormat. Nisa ikut terseret. Orang-orang di kantor memandangnya sinis, menyebutnya perempuan simpanan bos. Ia tak kuat menahan tekanan dan akhirnya mengundurkan diri. Uang simpanannya menipis, apartemen yang dulu ia tempati bersama Raffi disita, karena ternyata bukan atas namanya. Raffi menghilang begitu saja, membawa semua yang tersisa. Nisa kehilangan segalanya, pekerjaan, reputasi, dan harga diri. Ia sempat kembali ke rumah orang tuanya, tapi hubungan mereka juga sudah renggang karena kecewa atas pilihannya dulu. Beberapa kali ia mencoba melamar kerja di perusahaan lain, tapi namanya sudah tercemar. Hidupnya berubah dari wanita karir bergengsi menjadi pekerja serabutan di toko dekorasi kecil. Dan di malam-malam sepi itu, bayangan Arif selalu datang. Bukan karena ia ingin kembali, tapi karena rasa sesal yang tak pernah selesai. Ia menatap foto lama mereka, dua anak muda yang dulu punya mimpi sederhana. Ia menangis, menyadari bahwa semua yang dulu ia kejar justru menghancurkannya. Sementara itu, kehidupan Arif kian stabil. Usahanya makin besar, ia mempekerjakan beberapa pemuda dari kampung sebagai pengrajin. Ia juga sering diundang untuk berbicara di acara komunitas bisnis kecil, membagikan kisah perjuangannya. Dan tak jarang, orang-orang terinspirasi oleh ketenangan dan kejujurannya. Suatu hari, Arif diundang ke acara pameran furnitur di hotel pusat kota, acara besar yang juga diliput media. Ia hadir mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan abu, sederhana tapi berwibawa. Ia berbicara di depan peserta tentang pentingnya kerja keras dan integritas. "Saya belajar dari pengalaman, bahwa hal yang datang cepat biasanya juga pergi cepat. Tapi yang dibangun dengan jujur, akan bertahan lama.
Tepuk tangan panjang memenuhi ruangan. Setelah acara selesai, Arif duduk di lobi menunggu panitia. Di tengah keramaian, matanya tiba-tiba menangkap sosok yang sangat ia kenal. Perempuan berambut coklat gelap, berpakaian rapi tapi lusuh, membawa map plastik di tangannya. Wajahnya tampak lelah, Nisa. Ia tak langsung menyapa. Tapi ketika Nisa menoleh, pandangan mereka bertemu. Nisa terdiam di tempat, menatap Arif dengan mata bergetar. Waktu seperti berhenti. Arif, suaranya nyaris tak terdengar. Arif menatap tenang. Nisa. Hening. Hanya suara langkah tamu lain dan bunyi hujan tipis di luar jendela yang terdengar. Aku kerja di stand sebelah, kata Nisa pelan. Jual aksesoris interior. Bukan punya aku cuma bantu jaga. Arif mengangguk. Bagus, setidaknya kamu masih semangat. Nisa menatapnya, air mata mulai menggenang. Kamu pasti udah tahu kabar tentang aku, ya? Arif terdiam sejenak. Aku dengar sedikit. Nisa menghela napas panjang. Semua yang aku kejar dulu, ternyata cuma fata morgana. Raffi, dia bukan orang yang aku kira. Dia, suaranya pecah, dia hancur karena perbuatannya sendiri. Dan aku ikut jatuh bersamanya. Arif menatapnya dengan tenang, bukan marah, bukan kasihan, hanya rasa iba yang dalam. Nisa, aku gak pernah doain kamu sengsara. Aku cuma berharap kamu belajar dari semuanya. Nisa menunduk, air matanya jatuh di lantai marmer. Belajar, iya. Tapi rasanya terlambat, Rif. Aku kehilangan semuanya. Arif menggeleng pelan. Tidak ada yang terlambat, selama kamu masih hidup. Hidup ini keras, tapi Tuhan gak pernah benar-benar nutup pintu untuk orang yang mau berubah. Nisa menatapnya lama, mencoba tersenyum meski wajahnya basah oleh air mata. Kamu, tetap orang yang sama, ya. Tenang dan sabar. Arif menatap keluar jendela. Dulu aku bukan begitu. Aku hancur waktu kamu pergi. Tapi aku sadar, dendam cuma bikin hidup makin gelap. Jadi aku pilih buat jalan lagi, pelan-pelan. Nisa menghela napas. Kalau boleh aku jujur, Rif, aku iri. Kamu bisa berdiri lagi. Sementara aku... Arif memotongnya lembut, kamu cuma perlu mulai lagi. Dari nol. Sama seperti aku dulu. Nisa menunduk. Aku minta maaf, Rif. Buat semuanya. Arif menatapnya dalam, lalu tersenyum kecil. Sudah, Nis. Aku udah maafin kamu lama. Hidup ini terlalu singkat buat disimpan dendam. Mereka berpisah di depan lobi itu, tanpa pelukan, tanpa janji. Hanya dua orang yang dulu pernah saling mencintai, kini sama-sama mengerti bahwa cinta tanpa ketulusan tak akan pernah abadi. Malam itu, Arif pulang dan duduk di teras rumah. Ibunya sudah tidur. Di meja ada secangkir teh hangat. Ia menatap langit yang mulai terang bintang, lalu berbisik pelan. Terima kasih, Tuhan. Dulu kau biarkan aku jatuh, supaya aku belajar berdiri dengan benar. Di kejauhan, kehidupan terus berjalan. Arif melanjutkan usahanya, membantu orang lain bangkit. Sementara Nisa perlahan menata hidup dari bawah, jauh dari sorotan, tapi dengan pelajaran berat yang tak akan ia lupakan.